Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah pembaharuan pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Nah, kita akan membahas mengenai yang namanya pendidikan karakter. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-6 ini yaitu yang pertama merumuskan batasan-batasan pembelajaran karakter, kemudian menguraikan beragam teori dan strategi pembelajaran karakter. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh pembelajaran karakter dalam beragam topik dalam pembelajaran. Selanjutnya, mampu melakukan pembelajaran karakter untuk mata pelajaran kimia. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, kita akan bahas mengenai yang pertama yaitu definisi karakter dan konsep pendidikan karakter. Nah, apa itu karakter? Karakter merupakan landasan nilai yang membentuk kepribadian individu. Ya, jadi karakter itu landasan nilai yang berkaitan dengan kepribadian dari seseorang tentunya ya. Selanjutnya ya, pendidikan karakter itu bisa kita katakan sebagai sebuah upaya untuk mengenalkan ataupun menumbuhkan kepedulian ya serta menginternalisasi nilai-nilai kepada peserta didik sehingga berperilaku baik. Jadi lebih kepada konsepnya itu membentuk suatu kepribadian yang baik. Seperti itu, itulah yang dikatakan sebagai pendidikan karakter. Oke, lanjut kita kepada berikutnya yaitu mengenai latar belakang munculnya pendidikan karakter. Kenapa pendidikan karakter itu di Indonesia khususnya itu diberlakukan? Nah, karena yang pertama itu adalah Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa. Oke, di sini ya kita melihat banyaknya ya dari beberapa sumber. Nah, itu saya ada mendapatkan sumber dari yang namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kompas. Itu menyebutkan bahwa pada tahun 2004 sampai 2011 ya. Ini menyebutkan bahwa di sini ada yang pertama itu adalah 158 kepala daerah ya. Kepala daerah itu tersangkut yang namanya kasus korupsi. Nah, ini ya tersangkut kasus korupsi. Ini adalah di tahun 2004 ya. Pada sepanjang tahun 2004 sampai 2011. Selanjutnya yang kedua ya, itu selama kurun waktu dari tahun 2008 ya pada tahun 2008 sampai 2011 itu setidaknya ya ada 42 anggota DPR yang terlibat kasus korupsi juga. Ya, sama adanya terlibat kasus korupsi juga. Selanjutnya ya, yang ketiga itu kasus korupsi itu terjadi di seluruh institusi. Nah, di sini berarti banyak institusi ya. Banyak institusi terjadi yang namanya kasus korupsi. Institusi apa saja? Itu ada KPU, ada Komisi Yudisial, ada Dirjen Pajak, Bank Indonesia, ya, banyak lagi institusi lainnya. Nah, selain korupsi, nah itu ada penelitian dari ini datanya ya. Ini data ini diperoleh dari yang namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kompas. Nah, dicatat saja ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada lagi penelitian dari Wahid Institute pada tahun 2012 itu mengungkapkan bahwa terjadinya peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2010 itu terjadi 184 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Nah, jadi ada ya ini menurut penelitian dari Wahid. Ini saya hapus saja tanda panah ini ya. Nah, menurut penelitian dari
Wahid Institute ya. Nah, itu mengungkapkan bahwa adanya sekitar 184 ya. 184 kasus pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 itu sekitar 267 kasus. Dan pada tahun 2012 itu sekitar 278 kasus. Nah, jadi tahun 2010 itu 184 kasus ya pelanggaran kebebasan beragama, 267 kasus pada tahun 2011, kemudian 278 kasus pada tahun 2012. Nah, fakta-fakta ini ya menunjukkan bahwa kebutuhan pembentukan karakter yang baik oleh bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu ya perlunya pendidikan karakter ini yang tentunya berpedoman kepada Pancasila. Nah, itu presiden pertama ya, itu Bapak Soekarno itu pernah menyatakan bahwa pembangunan karakter itu merupakan hal yang didahulukan untuk membangun bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan jaya serta bermartabat. Nah, jika tidak dilakukan maka bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa kuli. Itu kata presiden pertama Republik Indonesia itu Presiden Soekarno dulunya. Nah, jadi beliau sudah mengungkapkan hal seperti itu. Sehingga ya kita istilahnya itu memerlukan yang namanya pendidikan karakter. Untuk apa? Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya adanya kebutuhan karakter di abad 21. Nah, kita melihat bahwa perkembangan iptek itu sudah sangat maju sekali di abad 21 ini ya. Sehingga di sini perlunya karakter itu atau alias yang kita katakan sebagai soft skill di dalam diri siswa tadi. Nah, ini ada ada suatu ilustrasi ya, atau bukan ilustrasi, contoh misalnya nih. Dalam suatu kesempatan seorang guru dia bertanya kepada muridnya di dalam kelas tentang cita-cita dari siswanya. Nah, gurunya nanya, kamu ingin menjadi apa nak ketika kelak sudah menjadi dewasa? Nah, seorang siswa menjawab dengan lantang ingin menjadi ahli komputer. Nah, kepada siswa tersebut guru bertanya kenapa ingin sekali menjadi ahli komputer. Nah, mendengar pertanyaan dari guru tadi, siswa tadi menjelaskan bahwa dengan komputer dia dapat menulis surat dan tulisannya rapi, menghitung dengan cepat. Nah, ternyata siswa tersebut membayangkan kelak ketika dewasa, dunia kerja akan membutuhkan kemampuan menulis dan berhitung. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebanyakan siswa itu masih membayangkan dunia dewasa itu puluhan tahun yang akan datang dari kehidupan mereka sekarang itu ya, karena mereka masih sekolah, itu masih akan sama dengan dunia kakak-kakaknya ataupun orang tuanya saat ini gitu. Nah, inilah gambaran kita perlunya membentuk ataupun menyiapkan mental siswa kita di abad 21 ini, karena keadaan kita sekarang itu akan berbeda dengan keadaan mereka yang akan datang. Sekarang saja semuanya sudah based on teknologi ya, alias itu dunia digital, apalagi nanti di tahun-tahun yang akan datang ketika mereka sudah menamatkan sekolah. Nah, itu dia. Jadi seorang guru itu dituntut untuk apa? Untuk tidak hanya menjelaskan mengenai pelajaran ataupun menyebutkan nanti anak-anak di masa akan datang saudara akan ketemu dengan begini dunia yang seperti ini yang berbasis teknologi yang gini yang mungkin besok enggak diajarin lagi oleh guru atau segala macam. Tetapi kita sendiri harus menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa yang akan datang gitu. Karena istilahnya itu nanti mereka di dunia kerja mereka itu tidak akan sama dengan dunia kerja sekarang. Mungkin nanti ketika mereka sudah dewasa
justru terdapat lapangan kerja yang belum mereka bayangkan di masa sekarang, seperti itu. Contohnya ya, ini kalau yang flashback dulu, karena kan kita nggak bisa terlalu prediksi di masa yang akan datang ya. Kita flashback yang sudah terjadi saja dulu. Pada tahun 1000 ya, di sini pada tahun 90-an itu pekerjaan sebagai web designer atau pengelola media sosial ataupun komputer programmer itu belum terlalu banyak dibutuhkan. Ini di tahun 90-an. Tetapi saat ini kita tahu profesi-profesi itulah yang menjadi bagian penting di dalam usaha ataupun di dalam dunia kerja. Karena web designer itu dibutuhkan untuk misalnya membuat web suatu perusahaan ataupun suatu sekolah ataupun istilahnya itu untuk jualan online seperti itu. Pengelola media sosial lagi lebih parah lagi ataupun komputer programmer. Nah itu sekarang sangat dibutuhkan, tapi pada tahun 90-an itu nggak dibutuhkan, bukan nggak dibutuhkan, tapi belum terlalu banyak dibutuhkan, belum penting gitu. Nah itu ya. Nah, jadi setiap anak itu perlu dipersiapkan untuk menghadapi kondisi kehidupannya saat ini dan kehidupannya di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penelitian dilakukan oleh McKinsey ya. Itu McKinsey and Company ya. Itu meneliti mengenai education to employment. Ya. Dengan penelitiannya itu mengenai education to employment. Nah, dia menyatakan ya bahwa pada tahun 2012 ini, pada tahun 2012 kemarin. Nah, ini ya, itu lebih dari setengah jumlah penduduk muda Yunani. Dicatat sendiri ya, Spanyol dan Afrika Selatan tuh nggak bekerja. Nah, hal ini sama juga terjadi pada 25% pemuda yang ada di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara juga tidak bekerja. Nah, selanjutnya lagi International Labour Organization itu memperkirakan terdapat 75 juta pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, selanjutnya dari 9 negara yang menjadi fokus penelitiannya ya. Jadi McKinsey and Company ini dia meneliti itu ada di 9 negara, yaitu Brazil, Jerman, India, Meksiko, Maroko, Turki, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika. Itu hanya 43% penyedia lapangan pekerjaan yang setuju bahwa mereka dapat menemukan lulusan-lulusan baru yang cukup terampil. Jadi banyak sekali nih yang tidak terampil untuk diterima di dunia kerja. Selanjutnya McKinsey Global Institute ini memperkirakan pada tahun 2020 ini akan terjadi kekurangan tenaga kerja dan keterampilan tingkat tinggi hingga menengah secara global mencapai sekitar 85 juta jiwa. Jadi diperkirakan pada tahun 2020 ini nih akan terjadi kekurangan tenaga kerja yang dengan keterampilan tingkat tinggi ataupun keterampilan tingkat rendah secara global. Nah, diperkirakan itu akan mencapai 85 juta jiwa. Wow, kalau begitu kekurangan tenaga kerja berarti banyak ya tamatan itu kurang terampil, tidak memiliki keterampilan tingkat tinggi ataupun dia keterampilannya masih dasar sekali sehingga tidak dapat diterima di dunia kerja, yang mengakibatkan pada tahun 2020 ini akan terjadinya kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan yang tingkat tinggi ataupun tingkat menengah seperti itu. Nah, tantangan atau fakta-fakta inilah yang menyebabkan dunia pekerjaan itu alias dunia pendidikan itu harus ya berfokus ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk apa? Yaitu tadi untuk mengatasi permasalahan yang akan ditemukan oleh peserta didik ke depannya ketika mereka sudah memasuki dunia kerja. Inilah yang menjadi tantangan-tantangan yang ada di dalam menjadi latar belakang munculnya pendidikan karakter. Nah, seperti itu. Oke.
Itu ya kira-kira untuk yang munculnya pendidikan karakter ini yang dari luar. Nah, selanjutnya itu kalau yang dari dalam, dari Indonesia sendiri apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah tentang pendidikan karakter ini, yaitu pada tahun 2013 tentunya saya tidak membahas pendidikan karakter di zaman Menteri Pendidikan sekarang ya. Kita bahas yang sudah terjadi saja. Oke. Nah, pada saat ini ya, pemerintah itu pada saat tahun 2013 pada saat tahun 2013 ya, itu pemerintah mengupayakan pendidikan membentuk lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 dengan melaksanakan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu dipersiapkan untuk apa? Untuk mempersiapkan yang namanya lulusan-lulusan 2013 ya. Nah, lulusan-lulusan yang memiliki skill ataupun keterampilan ataupun kemampuan sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, seperti itu. Ya, kurikulum 2013 itu untuk mempersiapkan itu. Nah, pada saat itu ya, Mendikbud kita itu Bapak Muhammad Nuh itu dalam pidato sambutan di Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2013 itu mengungkapkan bahwa banyak sekolah yang belum siap melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, dari fakta tersebut diketahui banyak sekolah yang belum mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan pada abad 21. Kebutuhan abad 21 yang dimaksud itu tidak hanya mencakup penguasaan dalam mata pelajaran sekolah ya, tetapi juga berbagai soft skill ataupun kepribadian ataupun karakter. Seperti itu. Nah, salah satu penemuan yang dapat kita pelajari ya dari penelitian McKinsey and Company tadi, para penyedia lapangan kerja itu kan akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang dengan soft skill yang baik. Walaupun mungkin mereka tuh belum bisa mendefinisikan soft skill ini seperti apa sebenarnya dari pekerjaan itu. Nah, jadi soft skill itu lebih kepada karakter personal. Nah, soft skill itu lebih kepada yang namanya karakter personal. Soft skill itu lebih kepada karakter personal ya. Seperti apa? Karakter personal yang seperti apa itu? Seperti kepercayaan diri, watak, etika kerja, ya, ataupun kemampuan sosial maupun kognitif seperti kemampuan berkomunikasi ataupun kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai soft skill. Nah, selanjutnya di dalam situs Partnership for 21st Century Skill, yaitu terdapat beberapa kerangka pembelajaran abad 21 ya. Di mana di sini kerangka abad 21 itu ya pembelajarannya itu diidentifikasikan berdasarkan kemampuan-kemampuan penting yang dibutuhkan oleh para siswa untuk menjadi warga negara dan pekerjaan yang sukses. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi ada kerangkanya itu terdiri dari 5 hal ya. Kerangka saya ganti pulpennya aja ya warnanya ya. Nah, ini kerangka pembelajaran abad 21 oleh ini McKinsey. Ya, bukan McKinsey nih. Ini oleh ya, di dalam situs Partnership for 21st Century Skills. Nah, ya. Yang pertama itu ada mata pelajaran inti namanya. Mata pelajaran inti. Ya, itu dia. Nah, mata pelajaran inti di Indonesia itu sendiri ya, itu ada bahasa Inggris ya, membaca atau bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, ada IPA atau bahasa asing lainnya ya. Kemudian ada kewarganegaraan, ya ada ekonomi, ada seni, sejarah ataupun
geografi, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua itu ada yang namanya konten. Yang kedua itu adalah konten. Nah, seperti itu, konten. Konten itu sendiri ya, itu bidang-bidang yang diperlukan oleh para siswa ya, dan disampaikan dalam interdisiplin ilmu. Itu dia. Jadi konten yang dimaksud ini adalah bidang-bidang yang diperlukan oleh para siswa dan disampaikan dalam interdisiplin ilmu. Nah, konten abad 21 itu apa saja? Yaitu ada kepedulian terhadap isu-isu global ataupun keuangan ataupun ekonomi, bisnis misalnya, ataupun kewirausahaan, kewarganegaraan, kesehatan ataupun lingkungan. Seperti itu. Itu lebih kepada konten abad 21 itu lebih kepada kepedulian terhadap isu-isu global ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kemampuan belajar dan inovasi. Nah, ini adalah kerangka pembelajaran abad 21 yang ketiga, yaitu kemampuan belajar dan inovasi. Artinya di sini adanya kreativitas, inovasi ataupun berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ataupun menyelesaikan berbagai masalah, adanya kolaborasi ataupun komunikasi. Inilah yang dikatakan sebagai kemampuan belajar dan inovasi. Jadi ada kemampuan belajarnya itu terkait dengan adanya kreativitas, creativity, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kolaborasi ataupun komunikasi, dan jelasnya inovasi. Selanjutnya keempat adalah kemampuan penggunaan informasi dan media serta teknologi. Ini kemana saya sambung ya? Sambungnya di sini aja ya. Sambungnya ke sini aja deh, ke atas. Sambungnya ke atas. Saya sambung ke atas ya. Gak muat lagi di sana. Oke, yang keempat adalah kemampuan penggunaan informasi. Nah, selain informasi, ada lagi yang namanya media dan teknologi. Nah, inilah yang menjadi kerangka dari pembelajaran abad 21. Selanjutnya ada life and career skill. Dia memiliki yang namanya kerangkanya itu adalah life and career skills. Nah, di sini life and career skills itu melibatkan apa saja? Apa saja di sini? Di sini ada yang namanya fleksibilitas ya, adaptabilitas ya, dia lebih fleksibel ya, fleksibilitas, dan ada adaptabilitas, bisa beradaptasi, kemudian inisiatif, kemudian mampu menentukan tujuannya, terus mampu bekerja sama dengan lingkungan yang dari berbagai latar belakang, produktif juga, kemudian profesional, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab. Inilah yang dikatakan sebagai life and career skills untuk kerangka pembelajaran abad 21. Nah, di sini ya kita istilahnya itu coba menilik di Indonesia sendiri, itu setiap pendidik membutuhkan kemampuan untuk menginternalisasi ya, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai yang hendak dicapai oleh bahasa Indonesia dan dibutuhkan di abad 21. Seperti itu. Ya, inilah munculnya latar belakangnya munculnya pendidikan karakter. Kita lanjutkan mengenai mengapa pembelajaran karakter dibutuhkan. Nah, otomatis ini sudah terjawab juga ya. Nah, sudah terjawab juga. Sekarang kita rangkum. Nah, secara umum itu pembelajaran karakter itu dibutuhkan karena beberapa faktor. Nah, ini adalah faktor ya, yang akan saya jelaskan itu adalah faktor ya. Faktor dibutuhkannya
pembelajaran karakter. Nah, kita butuhlah kenapa dibutuhkannya tadi latar belakangnya. Nah, sekarang kenapa dibutuhkan pembelajaran karakter tadi? Nah, ini ada beberapa faktor faktor yang kenapa dibutuhkannya pembelajaran karakter tadi. Yang pertama adalah otomatisasi. Nah, kita tahu bahwa penggunaan komputer saat ini itu mampu menggantikan fungsi kerja manusia sebelumnya. Di mana terdapat penurunan kebutuhan perusahaan terhadap karyawan untuk jenis pekerjaan yang menyangkut otomatisasi seperti ini. Nah, jadi pada saat yang sama itu akan terdapat peningkatan kebutuhan pekerjaan yang memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang tak terduga. Nah, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Oke? Itu dia. Jadi maksudnya itu lebih kepada otomatisasi ini penggunaan komputer itu kan mengganti manusia yang pekerjaannya terlibat mengenai otomatisasi ini tadi. Nah, yang selanjutnya itu juga akan pada saat yang sama terdapat peningkatan kebutuhan pekerjaan yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan otomatisasi ini tadi. Seperti itu. Misalnya kalau di sebuah sekolah itu kan dulu banyak sekali TU yang dibutuhkan, tenaga tata usaha yang dibutuhkan karena untuk menginput berkaitan dengan data-data sekolah lah yang berkaitan dengan data-data sekolah. Nah, sekarang karena adanya otomatisasi dengan penggunaan komputer, semua data itu sudah terbackup di dalam satu komputer dan bahkan itu sudah disimpan di dalam suatu website ataupun di dalam suatu hal software misalnya. Sehingga kebutuhan akan yang namanya tenaga kependidikan yaitu TU itu akan menjadi berkurang. Seperti itu. Bahkan yang dibutuhkan malah di situ yang seharusnya dulu nggak ada bagian penginputan data, sekarang malah yang dibutuhkan tenaga kerja yang bagian itu seperti itu. Nah, jadi adanya otomatisasi itu menyebabkan pembelajaran karakter itu dibutuhkan. Kenapa? Karena di sini istilahnya itu kita perlu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan itu akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Seperti itu ya. Selanjutnya globalisasi. Globalisasi kita tahu bahwa TIK itu teknologi informasi dan komunikasi itu membuat perusahaan ataupun misalnya sekolah gitu dapat menghasilkan produk terbaik dengan pengeluaran minimal. Ini kita bahas dulu tentang yang di luar sekolah dulu ya. Menghasilkan produk yang terbaik dan pengeluaran minimal di sebuah perusahaan. Nah, perubahan ekonomi dan politik di berbagai belahan dunia misalnya seperti negara-negara besar Rusia, Eropa, kemudian Cina ataupun India itu menyebabkan adanya peningkatan kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu di sini akan terjadi penurunan permintaan terhadap less skilled labor, terhadap pekerja yang memiliki skill berkemampuan rendah. Nah, sementara itu kebutuhan akan orang ataupun pekerja yang memiliki skill yang tinggi itu akan tinggi permintaannya, kebutuhannya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan istilahnya itu bayarannya juga akan meningkat. Jadi orang yang memiliki skill tinggi itu bayarannya juga tinggi seperti itu. Nah, hal ini menuntut sekolah itu harus menyediakan lulusan ataupun universitas harus menyediakan para lulusan yang tidak hanya menguasai kemampuan tradisional, tapi juga kreatif dan inovatif serta bisa berkolaborasi dengan rekan dari latar belakang yang berbeda. Ini yang menyebabkan perlunya pembelajaran karakter. Jadi nggak hanya ilmunya saja, orang pintar tapi nggak bisa berkomunikasi itu sama saja
dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pemikirannya, kan seperti itu. Artinya orang tidak akan bisa melihat skillnya, tapi skill itu sendiri ya yang sangat dibutuhkan di dunia globalisasi itu selain berkemampuan tinggi dalam bidang akademiknya atau pengetahuannya, dia juga memiliki skill lainnya yaitu seperti kreatif, inovatif, berkolaborasi ataupun berkomunikasi dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, karena di dunia kerja nantinya itu kan tidak hanya berasal dari satu daerah, banyak bahkan ada yang dari negara lain. Nah itu dia. Selanjutnya yang kedua itu adanya perubahan pada perusahaan. Perubahan pada perusahaan ya kita tahu bahwa adanya perkembangan teknologi, globalisasi ataupun faktor kompetitif lainnya, itu banyak perusahaan yang mengubah sistemnya yang telah diterapkannya. Sehingga penggunaan sistem yang lama itu akan berkurang. Terjadilah supervisi terhadap berbagai metode yang ada di suatu perusahaan. Dengan demikian ya, otonomi dan tanggung jawab pekerja itu akan menjadi lebih besar. Karena pekerjaan saat ini membutuhkan kolaborasi ataupun tuntutan yang dapat bekerja sama dengan tuntutan yang menyebabkan tadi seorang pekerja itu dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, dan banyak istilahnya itu dilakukan secara elektronik. Jadi perubahan pada perusahaan. Jadi seperti sekarang ya, perubahan pada perusahaan itu lebih kepada menekankan bahwa pekerjaan saat ini itu lebih membutuhkan yang namanya kolaborasi serta adanya kerjasama, kemudian juga dilakukan secara elektronik. Artinya akan terjadi perubahan di dalam perusahaan tadi. Nah, jadi dari waktu ke waktu nanti pekerjaan yang ada itu akan memiliki tantangan dan tuntutan yang baru, sehingga terjadi berbagai perubahan pada perusahaan. Nah, nanti inilah yang akan dipersiapkan oleh sekolah ataupun universitas mempersiapkan lulusannya untuk dapat menghadapi perubahan pada perusahaan tadi. Kenapa? Karena adanya perubahan tadi itu akan menyebabkan terjadinya berbagai sistem baru di dalam suatu perusahaan, sehingga pekerja ataupun nanti yang diterima di dalam perusahaan untuk bekerja tadi itu juga harus memiliki skill-skill khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat dia akan bekerja. Begitu juga dengan sekolah. Contohnya ya sekarang kan pandemi. Ya, pandemi di perusahaan juga dia menggunakan istilahnya banyak perangkat elektronik untuk bekerja karena kan WFH, work from home. Begitu juga dengan sekolah. Perubahan pada perusahaan ini tidak hanya perusahaan ya. Kalau kita di sekolah berarti kan kalau kita sebagai pendidik kan berarti pekerjaan kita di sekolah seperti itu ya. Jadi perubahan pada tempat kerja itu di sekolah menuntut guru harus bisa menggunakan berbagai macam software ataupun berbagai macam perangkat elektronik untuk mengajar secara online. Ketika gurunya tadi less skills ya, kemampuannya rendah, maka dia tidak dapat mengajar. Nah, banyak kan yang seperti itu. Nah, guru-guru senior kita mungkin dia waktu pada zamannya dia belum merasakan yang namanya perangkat elektronik dipergunakan pada saat sekolah ataupun pada saat mereka kuliah, sehingga menjadi istilahnya itu kebingungan ketika mereka mau mengajar online. Uang megang HP aja BBS gitu kan, BB Center. Bagaimana mungkin menggunakan smartphone sementara mereka belum pernah menggunakan smartphone? Bagaimana mungkin mereka mengajar online seperti itu? Nah, perubahan tadi menyebabkan kita harus menyiapkan yang namanya lulusan kita untuk siap menghadapi perubahan pada dunia kerja seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya demografi. Demografi ini kita tahu bahwa penduduk usia kerja di Indonesia itu pada tahun 2025 itu akan diprediksi mencapai ya. Demografi di sini penduduk kita ya. Penduduk Indonesia itu sendiri ya. Penduduk Indonesia itu diprediksi tahun 2025 itu yang usia kerjanya itu diprediksi mencapai itu 64,6 sampai 68,7%.
Artinya di sini kompetisi antar penduduk di Indonesia pun pada usia kerja ini juga akan ketat. Sesama Indonesia loh, belum lagi dengan luar negeri kan begitu. Itu prediksi ya. Prediksi. Tahun 2025 nanti akan terjadi peningkatan usia kerja. Jadi di masa sekarang, di masa saudara inilah nanti akan terjadinya persaingan ketat dalam mencari pekerjaan. Kita lihat bahwa ketika bukanya lowongan PNS, untuk S1 itu satu lowongan diperebutkan oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Di sana kan kita sudah bisa melihat bagaimana ketatnya dalam memperoleh suatu pekerjaan. Banyaknya pengangguran ya, yang ketika dia tamat dari kuliah yang disematkan itu tidak hanya gelar tapi welcome ya, welcome to dunia nyata. Nah, welcome to the real life, di mana saudara akan istilah itu bersua bagaimana mencari pekerjaan itu sulit sekali. Nah, jadi ketika kita punya skill ya, punya skill yang bagus itu nanti akan dapat membantu kita mudah menemukan suatu pekerjaan. Karena yang dibutuhkan itu adalah skill ya, yang dibutuhkan itu adalah skill labor, pekerja yang memiliki skill. Ya, itu dia. Selanjutnya yang berikutnya adalah risiko dan tanggung jawab. Risiko dan tanggung jawab ini maksudnya keamanan terhadap pekerjaan. Keamanan terhadap pekerjaan ya, kemudian juga di sini suatu perusahaan ya itu akan cenderung memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja. Nah, bukan kepada lamanya waktu bekerja ataupun loyalitas terhadap perusahaan. Jadi lebih kepada prestasi apa sih yang bisa diberikannya terhadap perusahaan itu tadi. Ya, itulah yang dituntut oleh perusahaan. Sehingga kita harus menyiapkan itu. Bagaimana mungkin seorang pekerja dia bisa menghasilkan istilahnya prestasi ketika dia tidak kreatif, kan begitu ya. Inilah yang menyebabkan dibutuhkannya pendidikan ataupun pembelajaran karakter. Seperti itu. Nah, perusahaan kan memiliki tanggung jawab tuh untuk memberikan dana pensiun. Nah, hanya saja saat ini ya terdapat sistem pekerjaan yang mungkin ya istilahnya itu mereka membutuhkan dana gitu untuk jaminan hari tua perusahaannya. Sementara pekerja-pekerjanya tadi kalau memiliki skill rendah, artinya dia tidak dapat membantu perusahaan tadi untuk menemukan istilahnya itu berbagai jenis investasi dari luar untuk menambah pemasukannya kan begitu. Nah, artinya kita sebagai seorang guru harus mempersiapkan siswa kita tadi ataupun mempersiapkan lulusan kita tadi dari suatu universitas untuk bisa memiliki skill yang bagus. Seperti itu ya. Itu dia risiko dan tanggung jawab. Jadi ada 5 hal yang mengapa pembelajaran karakter tadi dibutuhkan. Ada 5 faktor yang menyebabkannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan karakter. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau pendidikan karakter tadi? Yaitu yang pertama, bukan yang pertama ya. Pendidikan karakter itu secara umum itu mendidik siswa memahami tentang permasalahan tentang nilai-nilai dan tanggung jawab sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Itu adalah tujuannya. Nah, jadi istilahnya itu siswa tadi itu harus memahami ya berbagai permasalahan tentang nilai-nilai dan tanggung jawab. Karena inilah yang akan dibutuhkan pada saat dunia kerja sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Nah, sekarang deh contoh kecil di sekolah deh mengenai tanggung jawab. Ketika disuruh mengerjakan tugas, yang ngerjain tugas itu bukan dirinya, tetapi orang tuanya saat belajar online sekarang ya kan banyak siswa yang seperti itu. Jadi orang tuanya yang ngerjain tugas, di mana rasa tanggung jawabnya? Ini tadi, ini adalah masalah dalam mendidik siswa. Jadi pembelajaran jarak jauh ini online itu ada beberapa efek negatifnya. Dimana tadi yang siswanya tadi kalau misalnya ini orang tuanya udah panik nih, sementara tugas harus dikumpul, anaknya disuruh belajar nggak mau, ya otomatis orang tuanya mengerjakan kan. Jadi tanggung jawabnya tadi itu tidak ada penanaman tanggung jawab di sini, malah kita mengajarkan kepada anak bagaimana
Wah, nggak apa-apa lah malas-malas belajar kan nanti tuh dikerjakan orang tua saya. Nah, ini yang salah ya. Seharusnya tidak seperti itu. Begitu juga sekarang kuliah nih. Saat kuliah nih, saya nggak tahu nih, mahasiswa ini bertanggung jawab atau enggak. Bertanggung jawab maksud saya seperti apa? Dia kuliah hanya buka, open, masuk kelas, absen, tapi dia nggak belajar. Nah, inilah yang menyebabkan rasa tanggung jawabnya kurang. Sehingga nanti ketika di dunia kerja, saudara akan merasakan sendiri ketika saudara tidak memiliki nilai-nilai atau soft skill mengenai karakter ini, saudara akan sendirinya akan tereliminasi dari suatu pekerjaan atau tidak diterima di dalam dunia kerja karena rasa tanggung jawabnya nggak ada. Di dalam dunia kerja rasa tanggung jawab ini harus perlu sangat penting ya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada dirinya. Nah, nilai-nilai kejujuran misalnya. Nah, sama di antaranya gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai ini banyak ya dan tanggung jawab itu dapat mempengaruhi perilakunya, itulah tujuan dari pendidikan karakter. Kenapa? Karena soft skill ini sendiri ya. Soft skill itu tadi sudah jelaskan ada yang bekerja sama juga ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus kejujuran yang seperti itu saja, tapi kemampuan dia untuk bekerja sama juga itu juga merupakan soft skill. Kemudian kepercayaan dirinya, wataknya, etika kerjanya itu juga merupakan soft skillnya atau karakter personalnya. Itu dia. Itu sangat penting. Coba saudara kalau kerja sama orang yang nggak bisa bekerja sama dengan kita. Bagaimana itu? Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang bagus sementara dia sendiri, teman kita sendiri tidak mampu berkomunikasi dengan kita atau tidak bisa bekerja sama dengan kita kan? Kan nanti jadi kacau suatu lembaga kalau begitu kalau tidak adanya saling kerja sama ataupun saling berkomunikasi seperti itu ya. Nah, ini dia tujuan dari pendidikan karakter itu tadi. Selanjutnya komponen pendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Adapun komponen pendukung pelaksanaan pendidikan karakter itu diantaranya adalah kurikulum akademik, ya, guru dan staf yang mampu mengakomodasikan perbedaan kebutuhan belajar para siswa. Selanjutnya itu ada guru yang mendorong perkembangan karakter untuk mendorong peningkatan kapasitas intelektual dan moral siswa. Inilah yang harusnya menjadi komponen pendukung ya, komponen pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Jadi kurikulum akademik itu juga sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa di dalam suatu sekolah itu kan melaksanakan proses pembelajaran itu ataupun proses pendidikan itu kan sesuai dengan kurikulumnya. Kalau kurikulum tadi itu tidak di dalamnya tidak tidak adanya istilahnya itu eh, pendidikan karakter di dalamnya sehingga ya guru-guru kadangkala tidak istilahnya itu ya kalau kurikulum ini kan sebagai acuan kita. Nah, kalau ada ya berarti kan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa guru-guru tadi bisa berpedoman kepada kurikulum akademik tadi dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, jadi kurikulum akademik itu sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Ya. Selanjutnya guru dan staf yang mampu mengakomodasikan perbedaan kebutuhan belajar para siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa tadi ya itu memiliki perbedaan kemampuan belajar ataupun perbedaan kebutuhan belajar. Jadi kita harus bisa mengakomodasikan ya perbedaan tersebut sehingga seluruh siswa tadi istilahnya dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada siswa yang dia itu istilahnya itu takut dalam berkomunikasi atau menyampaikan pemikirannya di hadapan orang banyak. Nah, sehingga berarti bagaimana caranya supaya kita bisa membuat dia itu artinya berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan orang lain, maka kita mencoba untuk mengakomodir. Mungkin menciptakan istilahnya itu pembelajaran di mana menuntut harus adanya komunikasi. Jadi ini lebih kepada strategi-strategi ya, lebih kepada bagaimana kita
merancang suatu strategi sehingga menyebabkan siswa kita tadi itu bisa kita akomodasikan kebutuhannya. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya ada guru yang mendorong perkembangan karakter untuk mendorong peningkatan kapasitas intelektual dan moral para siswa. Guru, ya, guru itu sangat penting, ya, sangat penting perannya di dalam perkembangan karakter tadi ataupun untuk mendorong peningkatan kapasitas intelektual dan moral para siswa. Kenapa? Karena di sekolah itu kan siswa tadi lebih banyak istilahnya berinteraksi dengan guru. Nah, kenapa? Karena istilahnya itu di sini guru tadilah yang membantu siswa tadi itu memiliki kebiasaan ataupun memiliki soft skill yang baik. Nah, sehingga di sini indikator ketercapaian dari komponen ini, ya, guru yang mendorong perkembangan karakter ini adalah terciptanya kebiasaan berpikir para siswa. Jadi di mana siswa tadi memiliki rasa ingin tahu, ya, pikirannya terbuka dan berpikir kritis. Di mana ini, ya, dapat mengarahkan siswa tadi pada peningkatan kemampuan intelektualnya. Seperti itu. Selanjutnya apa yang menjadi indikator tercapainya komponen yang ini, yaitu siswa memiliki ketekunan dan tanggung jawab, ya, yang dapat mengatur dirinya sendiri serta bersikap, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan dengan dunia kerja untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya siswa itu, ya, indikator ketercapaiannya siswa memiliki interpersonal yang baik sehingga dia dapat bekerja sama dengan harmonis dengan siswa lainnya. Dan selanjutnya dia juga istilahnya itu siswa tadi memiliki integritas akademik yang tinggi dan menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti itu. Nah, itulah istilahnya itu komponen pendukung dan indikator ketercapaiannya. Seperti itu. Ya, tadi untuk yang ini saya flashback sedikit, guru dan staf mampu mengakomodasikan perbedaan kebutuhan belajar para siswa. Di sini dia juga istilahnya, ya, sekolah itu, ya, ataupun guru tadi itu dia mencoba untuk mengidentifikasi dulu berarti, ya, kebutuhan siswa di dalam belajar. Setelah itu dia istilahnya guru dan staf juga itu mencoba memberikan tantangan dan menolong siswa untuk memberikan kontribusi, nah, dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Nah, di sini juga butuh peran orang tua, di mana siswa dan orang tuanya tadi, ya, mengakui bahwa gurunya tadi itu memahami siswanya dan mampu merespon perbedaan budaya ataupun kebutuhan belajar yang baik. Seperti itu. Nah, di sini juga sekolah, ya, harus mengakui adanya kesenjangan prestasi antara kelompok-kelompok siswa dan berusaha untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, sehingga tadi ada yang siswa istilahnya itu skillnya memang rendah atau interpersonalnya rendah, itu dicoba untuk dibantu. Yang sudah tinggi kita coba untuk istilahnya itu membantu temannya juga. Nah, itu, ya. Nah, itu dia tadi. Nah, untuk komponen pendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Selanjutnya kita masuk kepada perancangan pembelajaran karakter. Yaitu apa yang pertama? Pertama dalam merancang yang namanya pembelajaran karakter, kita harus menentukan dulu yang namanya tujuan. Ya, harus kita tentukan yang namanya tujuan. Tujuannya apa dulu? Selanjutnya yang kedua kita tentukan adalah alat dan penilaiannya. Nah, jadi kita dalam merancang pendidikan karakter itu, ya, yang harus kita
tentukan itu yang pertama adalah tujuannya. Apa tujuan dari pembelajaran karakter tadi kira-kira? Tadi ada kan tujuannya? Tujuannya adalah menciptakan, istilahnya itu berusaha untuk menciptakan siswa yang memiliki nilai-nilai dan tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab. Nah, di mana kecakapannya tadi atau soft skill tadi itu dibutuhkan untuk dunia kerja. Sehingga ketika kita nanti sudah menentukan tujuan, kita tentu akan dapat istilahnya itu setelah kita tentukan tujuan, kita akan dapat menentukan apa langkah-langkah selanjutnya ya yang dapat kita lakukan agar tujuan tadi dapat tercapai. Seperti itu ya. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa kita lihat dari yang namanya pemenuhan indikator pembelajaran yang disusun oleh guru. Nah, berarti ini indikator pembelajaran ya. Nah, selanjutnya itu menentukan alat penilaian hasil belajar. Nah, ini baik berupa bentuk ataupun cara maupun waktu penilaian ya. Jadi bagaimana cara menilai berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana cara menilainya ya? Kemudian menggunakan instrumen apa ya, alat apa, kemudian kapan waktu penilaiannya, itu harus kita tentukan di dalam merancang suatu pembelajaran karakter. Selanjutnya, pemilihan materi pelajaran. Materi pelajaran ini kita pilih apa kira-kira materi yang penting untuk dikuasai dan dikembangkan oleh siswa tadi. Selanjutnya yang keempat, memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik ya. Di sini pemilihan strategi pembelajaran sesuai tentunya dengan apa? Dengan karakteristik materi kita kan. Karena kan setiap materi itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kita mengajarkannya sesuai dengan strategi yang tepat seperti itu. Nah, strategi itu yang ditentukan itu baik itu metodenya ataupun pendekatannya ataupun modelnya ya, maupun media pembelajarannya ataupun teknik manajemen kelasnya. Inilah perancangan pembelajaran karakter, langkah-langkah perancangannya. Ya, itu dia. Ini diungkapkan oleh, ya saya lupa ini, Kemdikbud. Kemdikbud mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam terdapat beberapa langkah untuk melakukan perancangan pembelajaran. Ya, di sini ini dia, 4 langkah ini. Selanjutnya, cara melaksanakan pembelajaran karakter. Nah, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran karakter di sekolah? Itu bisa dengan yang namanya mengintegrasikannya dengan mata pelajaran. Nah, kita tahu bahwa istilahnya itu apa namanya ya? Di sini adanya mata pelajaran khusus ya. Itu ataupun kita integrasikan ini, kalau mata pelajaran khusus sepertinya karakter itu seperti pelajaran agama mungkin ya ada di dalamnya itu kan Pancasila seperti itu adalah pembelajaran karakter. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengintegrasikannya dengan mata pelajaran umum gitu. Ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran karakter itu ya di sekolah pelaksanaannya menjadi istilahnya itu lebih banyak penanaman karakternya kepada siswa. Seperti itu. Ya. Misalnya kita menggabung pembelajaran karakter itu pada pelajaran olahraga misalnya. Nah, di sini kan kalau di dalam olahraga itu ada 2 jenis karakter yang sudah berjalan ya. Itu karakter sosial dan karakter moral. Karakter sosial misalnya itu ada kesetiaan, ya, ada dedikasi, ada kolaborasi, ya, itu dia. Selanjutnya karakter moralnya apa? Kejujuran, adil dan bertanggung jawab. Nah, di dalam mata pelajaran olahraga tadi kan ketika dia berolahraga kan ada istilahnya itu ada karakter sosialnya itu kan di sana ya, berkolaborasi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, setia dengan kelompoknya. Nah, itu karakter sosialnya. Selanjutnya ada
karakter moralnya di sana. Ketika bermain, dia harus jujur, adil, serta bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelajaran karakter tadi dapat kita lakukan ya dengan mengintegrasikannya melalui pembelajaran umum. Nah, itu ya. Nah, misalnya lagi kita pada pelajaran IPA misalnya. Ya, pada pelajaran IPA kita mengajarkan tentang IPA. Selanjutnya kita ingin meminta siswa tadi mencoba. Nah, kan banyak model pembelajaran yang bisa kita terapkan ya. Kita memberikan suatu masalah kepada siswa tadi misalnya dalam pembelajaran IPA. Kenapa asam basa tadi tidak boleh dicicipi misalnya. Nah, itu kan artinya problem. Kita berikan problem ke siswa sehingga siswa kan berpikir. Artinya kita menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu juga termasuk ke dalam karakter ya. Berpikir kreatif, yaitu juga karakter. Nah, seperti itu. Kemudian dia mencoba menemukan alasannya. Oh, ternyata Bu, karena kan selama ini dia di dalam kehidupan dia sehari-hari, dia kan taunya asam basa itu asam rasanya asam, basa rasanya pahit. Nah, berarti kalau ada mengenai rasa konsepnya, berarti itu bisa dicicipi kan begitu. Bagaimana mungkin dia mencicipi asam sulfat ya kan? Nah, itulah kita berusaha mengarahkan siswa tadi untuk berpikir kritis. Kemudian dia juga ketika praktikum adanya rasa tanggung jawab dan bekerja sama kan di sana, berkolaborasi dengan temannya ketika praktikum di dalam kelompoknya, bertanggung jawab terhadap alat ataupun zat yang digunakannya, jangan sembarangan. Nanti kalau sembarangan pecah dan segala macam kan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi kita integrasikan karakter-karakter tadi ke dalam mata pelajaran umum tadi dalam pelaksanaannya ya. Selanjutnya ada caranya dengan melakukan keteladanan dari para guru dan staf sekolah. Nah, salah satu kunci pembelajaran efektif menurut yang namanya Berkowitz ya, itu melalui keteladanan. Nah, ya. Ini ada yang namanya Berkowitz itu mengungkapkan bahwa berhasilnya pendidikan karakter itu ya salah satunya adalah melalui keteladanan. Terdapat dua macam bentuk keteladanan yang dapat kita berikan kepada siswa. Ya, ada dua bentuk keteladanan. Keteladanan apa saja itu? Yang pertama itu adalah keteladanan melalui tokoh fiksi. Ya, itu ada keteladanan melalui yang namanya tokoh fiksi. Maksudnya tokoh fiksi ini apa? Tokoh-tokoh istilahnya itu tokoh fiksi cerita-cerita ya. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh sejarah, kemudian tokoh-tokoh lokal ya, bisa dengan tokoh-tokoh sejarah ataupun tokoh-tokoh lokal ataupun pahlawan seperti itu. Ya, jadi yang pertama itu adalah keteladanan melalui tokoh. Melalui tokoh yaitu baik tokoh fiksi ataupun tokoh-tokoh sejarah ataupun tokoh-tokoh lokal yang istilahnya itu mengabdi kepada masyarakat. Misalnya kalau misalnya tokoh-tokoh dalam fiksi itu contoh-contoh dalam cerita fabel misalnya, ini anak SD biasanya ya, cerita tentang banyaklah cerita-cerita ya, saya juga nggak ingat lagi nih cerita-cerita anak SD itu yang mengajarkan mengenai keteladanan, ya kan, kejujuran, saling membantu, bekerja sama itu banyak. Ataupun lewat cerita-cerita pahlawan ataupun pengabdi-pengabdi masyarakat. Misalnya seperti tokoh sejarah ataupun pahlawan kita Dewi Sartika, misalnya Ki Hajar Dewantara, misalnya itu Raden Ajeng Kartini, ya itu kan keteladanan. Nah, yang melalui tokoh-tokoh sejarah, gitu ya. Nah, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat yang istilahnya itu yang bisa kita jadikan keteladanan. Ya, contoh kepada siswa. Itu dia. Ini keteladanan dari para guru itu melalui itu adalah melalui tokoh. Selanjutnya ada keteladanan yang kedua itu melalui perilaku ataupun yang diberikan oleh orang-orang dewasa yang berinteraksi dengan siswa, yaitu artinya guru dan staf sekolah ataupun kalau di sekolah ya berarti guru dan staf sekolah. Di sini istilahnya tuh mencoba mencontohkan. Nah, ya, mencontohkan misalnya guru tadi. Ketika melihat tadi siswa yang salah, itu menegurnya mungkin secara sopan, ya,
berbicaranya sopan, sehingga nanti itu akan menjadi keteladanan. Oh, berarti ibu ini kalau menegur sopan, sehingga siswanya jadinya tidak merasa ketakutan yang secara yang terlalu tinggi yang menyebabkan siswa tadi itu jadi stres kan gitu. Nah, tapi siswanya dengan ditegur secara lemah lembut, dia juga menjadi sadar kan seperti itu. Itu juga menjadi keteladanan. Jadi keteladanan itu ada dua, yaitu keteladanan melalui tokoh-tokoh seperti tokoh fiksi, sejarah, ya, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, ataupun yang kedua melalui orang-orang yang berinteraksi dengan para siswa tadi, orang-orang dewasa yang berinteraksi dengan siswa tadi. Ya, berarti bisa guru, bisa staf sekolah ataupun orang tuanya sendiri. Tadi orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik seperti pengerjaan tugas tadi. Loh, anaknya tadi nggak selesai tugasnya kok dikumpul juga. Diteruskan sama orang tuanya yang ngerjakan tugas. Nah, berarti kan itu tidak memberikan contoh keteladanan. Yaitu memberikan secara tidak langsung memberikan contoh yang buruk. Tapi harusnya apa? Tadi orang tuanya ya udah kamu nggak selesai ya udah nggak usah aja selesai. Berarti kamu tidak dapat nol kan begitu. Nah, artinya di sini siswanya itu diajarkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah didapatkannya. Sehingga apa? Dia akan mengerjakan sendiri tugasnya, nggak istilahnya itu ya selesai nggak apa-apa lah nanti juga mama aku yang ngerjakan. Seperti itu nggak boleh ya kan? Nah, itu tadi melalui keteladanan dari orang-orang di sekitarnya. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga maksud saya. Melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu bisa menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan pembelajaran karakter bagi siswa, ya. Nah, di mana nanti kedekatan antara siswa dengan komunitas sekolahnya itu kan kita bangun melalui yang namanya ekstrakurikuler. Nah, itu karena apa? Karena kan di sini tersedianya kesempatan bagi siswa tadi itu untuk belajar tentang kemandirian. Nah, serta sekaligus di sini adanya ketergantungan terhadap orang lain. Seperti itu. Nah, pembelajaran karakter yang dapat dipelajari siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya bertanggung jawab, berpikir kritis, beradaptasi dengan orang lain, disiplin ya, ataupun komunikasi ya. Karena kan kalau di ekstrakurikuler itu kan banyak kegiatan tuh yang dilakukan. Nah, berarti dia juga bisa bertanggung jawab ataupun beradaptasi dengan orang lain karena di dalam ekstrakurikuler itu kan gak hanya dirinya sendiri tapi banyak dari berbagai kelas atau bahkan berbagai tingkat. Masalah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi semuanya tergabung dalam satu ekstrakurikuler. Ya, seperti itu. Jadi lewat ekstrakurikuler juga bisa dilaksanakan yang namanya proses pembelajaran karakter. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran karakter melalui program khusus sekolah. Di sini program khusus yang dimaksud itu adalah aktivitas-aktivitas di luar jam pembelajaran di kelas ataupun ya serta kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Suatu contoh program ya yang bisa kita lakukan itu di sekolah misalnya meminta siswa tadi mencari tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi ataupun menolong di masyarakat di daerah sekitarnya. Di sekitar sekolah ataupun di sekitar sekolah. Kemudian mendiskusikan apa saja yang telah mereka capai. Selanjutnya nanti ya atau bisa juga programnya itu mencoba mencari tokoh-tokoh sejarah, selanjutnya ditempel di dinding seperti itu ya fotonya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa dituliskan perjuangannya apa saja sehingga itu akan mengingatkan dia tentang tokoh-tokoh tadi, bagaimana perjuangan para pahlawan tadi yang rela berkorban, yang bertanggung jawab ataupun segala macam itu. Nah, itu project atau program khusus. Ada juga program lainnya yaitu yang dilakukan oleh contohnya itu ada Alberta School namanya. Nah, Alberta School ini itu ada memiliki program yang namanya bakti sosial. Nah, bakti sosial di mana siswa tadi itu mengumpulkan pakaian baik itu bekas ataupun baru serta makanan ya. Makanan yang selanjutnya disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga adalah program khusus. Ya. Sehingga di sini apa? Ini kegiatannya itu menumbuhkan rasa yang namanya tanggung jawab, kepekaan sosial terhadap orang lain, kan gitu. Kalau menyumbangkan berarti dia
tanggung jawab di sini berarti dia berusaha untuk mencari, pakaian ataupun makanan kan yang nanti akan disumbangkan, kan seperti itu. Nah, nanti menyumbang tadi berarti juga menanamkan karakter sukarelawan kan begitu. Nah, menjadi sukarelawan, saya tuh tolong-menolong kan, tolong-menolong kepada menolong orang lain. Nanti selain itu, programnya itu di Alberta School itu juga selain bakti sosialnya itu juga berupa nanti di tempat penampungan-penampungan itu siswa menjadi sukarelawan untuk membacakan cerita bagi anak-anak. Nah, dalam program ini siswa tidak hanya istilahnya itu berkegiatan dengan modal finansial ya, tetapi juga mereka perlu terlibat langsung di dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab sosialnya. Seandainya tadi keuangannya terbatas ya berarti kan bajunya ya baju-baju bekas saja. Ya, makanan mungkin bisa dari orang tuanya, siapa tahu ada yang menyumbang ya seperti itu. Jadi istilahnya itu di sini mencoba melakukan suatu kegiatan khusus di mana di sini dapat membantu siswa tadi mendapatkan pembelajaran karakter. Nah, itu yang dilakukan oleh Alberta School dengan melaksanakan yang namanya bakti sosial programnya. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti ketika Anda menjadi seorang guru, apa program yang akan Anda lakukan? Nah, seperti di program studi pendidikan kimia kan seperti itu juga. Ada, kita nggak bakti sosial ya, tetapi lebih kepada bagaimana membantu anak-anak yatim kan lewat sumbangan sembako misalnya. Itu juga merupakan salah satu program untuk pembelajaran karakter di program studi pendidikan kimia kita. Oke, selanjutnya apa sih batasannya? Nah, untuk batasan pendidikan karakter ini sendiri nanti ada 8 batasan pendidikan karakter. Nah, karena batasannya ini terlalu banyak, nanti saya akan berikan dalam bentuk soft file saja. Nanti saudara silakan baca sendiri. Nah, ini juga merupakan bagian dari penanaman rasa tanggung jawab supaya saudara bisa belajar dan belajar mandiri. Selanjutnya bisa berpikir kritis dengan cara membaca dan menemukan sendiri makna-makna dari nanti yang ada di dalam soft file yang saya berikan tadi ya. Itu dia. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran karakter. Nah, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam mengajarkan pembelajaran karakter, yaitu diantaranya ada metode diskusi, ada role play and simulation, kemudian ada case study, kemudian ada self-directed learning, kemudian ada cooperative learning, kemudian ada collaborative learning, kemudian ada contextual learning atau contextual instruction, kemudian ada project based learning dan problem based learning. Nah, inilah diantaranya ada 9 metode yang dapat saudara gunakan di dalam mengajarkan pembelajaran karakter atau dalam melaksanakan pembelajaran karakter. Nah, nanti saudara bisa mencari sendiri ya mengenai metode-metode ini ataupun strategi-strategi ini lebih lanjutnya dan kira-kira karakter apa yang bisa ditanamkan di dalam diri siswa nanti atau melalui metode ini kira-kira karakter seperti apa nanti yang bisa kita ajarkan kepada siswa seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita pada pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.